seorang muslimah yang muhsanah, kemudian ghafilah. Ini kan sangat sempurna sifat yang dimiliki oleh seorang muslimah tersebut. Yang pertama, sifat dia adalah muhsanah. Muhsanah itu apa? Muhsanah itu terlindungi, terbentengi. Perempuan yang terlindungi, yang terbentengi. Ini kan perempuan yang terhormat sekali. Perempuan yang suci. Kemudian selain dia memiliki sifat yang muhsanah, dia juga ghafilah. Ghafilah ini lalai. Makanya dalam Al-Quran kita sering mendengar dan membaca dalam Al-Quran ghafilin, ghafilun, ghafil. Ghafil itu ya lalai. Maksudnya si perempuan itu lalai, bukan lalai seperti yang kita anggap lalai dari berzikir kepada Allah. Bukan dia lalai dari sholat 5 waktu. Bukan dia lalai dari pengerjaan ibadah kepada Allah. Bukan. Lalai di sini adalah lalai dari kemaksiatan. Jadi jangankan melakukan kemaksiatan itu, tergambarkan dalam benaknya saja maksiat itu pun tidak ada gitu. Tidak tergambarkan oleh dia sebuah maksiat itu. Malah ini dituduh dia melakukan perbuatan maksiat itu. Ini namanya ghafilah. Jadi perempuan yang lalai dari perbuatan maksiat. Dan ini luar biasa sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslimah tersebut. Begitu sifatnya yang ghafilah itu, dia masih dituduhkan pernah melakukan perbuatan zina. Nah, ini pernah terjadi pada seorang ibunda kita, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah ketika suatu perjalanan kehilangan kalungnya, lalu kemudian Aisyah melaporkan kepada Rasulullah. Rasul pun minta tolong kepada sahabat-sahabat yang lain untuk mencari kalung Aisyah yang jatuh. Lalu kemudian karena dalam kesibukan mencari, tanpa diketahui, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melanjutkan perjalanan. Rasul mengira bahwa di dalam biasa kalau perjalanan khusus yang di sana ada perempuannya, ada onta, yang di atas onta itu ada seperti saung gitu, seperti rumah-rumahan. Nah, itu biasanya di dalamnya ada perempuan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengira Aisyah itu sudah masuk dalam kendaraannya tadi yang di atas onta itu, karena memang Aisyah bertubuhkan kurus dan dianggap tidak terlihat tanda-tanda apakah Aisyah sudah ada di dalam atau belum, karena itu tidak mempengaruhi onta itu. Jadi tidak terlalu berat. Kalau misalnya terlalu gemuk, berat, kelihatan tanda bahwa ada orang di dalam saungnya itu. Kalau ini enggak, onta itu biasa saja. Rasul mengira bahwa Aisyah sudah ada di dalamnya. Rasul melanjutkan perjalanan, ternyata Aisyah tidak ada di dalamnya. Aisyah tertinggal di tempat persinggahan tadi. Karena Aisyah mencari kalungnya, sibuk mencari kalungnya, kemudian tertinggallah Aisyah. Lalu kemudian karena ada seorang sahabat yang terlambat karena ontanya lambat, karena kendaraannya ketika itu ada yang mengatakan keledainya lambat, dia sendirian telat. Jadi rombongan udah maju ke depan, sudah beristirahat. Jadi ada sahabat yang tertinggal karena kendaraannya yang tadi pelan, lambat, menemui ada sosok perempuan yang tertinggal sendirian di situ. Tapi sahabat ini tahu, kalau tidak salah namanya Safwan. Nah, si Safwan ini tahu bahwa yang tertinggal si perempuan yang tertutup rapi itu adalah ibunda Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sahabat itu tidak banyak bicara dengan Aisyah, meminta Aisyah untuk naik kendaraan beliau. Kemudian dibawalah oleh sahabat ini, sampailah ke rombongan tadi dengan Rasul beserta rombongannya. Kaget Rasulullah, kenapa Aisyah ada di sahabat yang terakhir tadi? Nah, mulailah ada yang memframingkan tuduhan, diisukanlah, disebarkanlah isu itu bahwa Aisyah melakukan perzinahan. Aisyah dituduh melakukan perbuatan zina. Ini tuduhan yang luar biasa.
kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dituduh berzina. Kita tahu sosok Aisyah tidak memiliki jejak rekam yang tidak baik. Jangankan perbuatan zina, yang lebih rendah daripada perbuatan zina aja tidak pernah ada riwayat-riwayat yang menceritakan itu. Ini masuk dalam kategori ayat ini, bahwa Aisyah itu termasuk perempuan yang muhsanat, wafilat, mu'minat. Lalu kemudian ada orang yang menuduhkan ibunda tercinta atau perempuan-perempuan yang lain. Tidak hanya Aisyah radhiyallahu taala anha yang mungkin sudah terjadi pada 1400 tahun yang lalu, 1440 tahunan yang lalu. Dan ayat ini masih berlaku sampai akhir zaman. Ayat ini bahwa ancaman bagi mereka yang menuduh seorang perempuan yang muhsanat, wafilat, mu'minat, maka mereka berhak untuk mendapatkan laknat Allah di dunia ini, laknat Allah di akhirat, azab Allah serta di dunia ini. Jika suatu negara menegakkan syariat Islam, maka si penuduh ini ya berhak untuk mendapatkan deraan, cambukan sebanyak 80 kali cambuk. 80 kali cambuk itu jangan dikira cuma mukulnya begini doang. Tak, enggak. Cambukannya dicambuk oleh orang yang khusus. Algojonya yang bertubuhkan besar. Nah, itu dicambuk dengan cambukan ya spesial, cambuk untuk menyiksa mereka dengan jildah ini ya cambukan yang kuat ya, tidak cambukan yang pukulan biasa saja seperti itu, tidak. Ya ada yang bisa bertahan tetap hidup ketika selesai dicambuk 80 kali, ada yang tidak tahan, ada yang tidak kuat, ada yang meninggal. Tapi rata-rata sih tidak sampai meninggal dunia. Dan ini suatu hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk mentahzir yang lain, untuk memberikan kehati-hatian, jangan sampai melakukan hal itu. Dan eksekusi hukuman ini tidak dilakukan di tempat yang sepi, dilakukan tempat umum, tempat yang ramai, tempat yang banyak orang, di mana orang biasanya lewat yang ramai itu di mana. Nah, itulah disitulah dilakukan eksekusi hukuman ini. Ya. Baik. Ini dua ayat yang kita bacakan menjelaskan betapa syariat kita memberikan ancaman yang luar biasa kepada penuduh, yaitu orang yang menuduhkan perempuan dengan perbuatan atau dengan tuduhan berzina.